perusahaannya, dan ini sudah dicap oleh orang Jepangnya guys. Alhamdulillah. Minasang konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. Di video kali ini saya ingin sharing tentang proses dimana sesuatu yang sedang saya tunggu-tunggu dari dulu untuk kepastian kerja ke Jepang. Jadi gini kan, kalau misalkan orang lagi berproses buat kerja ke Jepang, itu kan apa ya istilahnya tuh banyak banget prosesnya ya. Ya kalian tahu sendirilah, apalagi kalian yang apa ya, yang prosesnya itu jalur mandiri gitu, tanpa LPK ataupun tanpa lembaga ataupun agensi kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya saya pernah masuk LPK, akan tetapi apa ya, kurang lebih udah hampir sekian bulan, jadi rasanya itu berjuang sendiri gitu. Karena dari LPK itu hanya memerintahkan kalau misalkan ada apa itu istilahnya, ada hal yang harus diurus, kalian uruslah ini sendiri. Kayak misalkan buat paspor, buat kalau misalkan ujian, ya itu bebas lah kapanpun dan dimanapun tempatnya, itu nggak diatur sama LPK. Yang ingin saya ceritakan pada kesempatan video kali ini, oh iya, ini saya sudah ada beberapa berkas-berkas yang akan saya persiapkan, tuh lihat. Nah, ini jadi sudah ada berkas-berkas ya. Buat apa ya kira-kira ya? Ada dua bundel ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah banget. Jadi pada tanggal 8 kemarin kebetulan kontrak kerja saya fullnya yang sudah ditandatangan oleh perusahaan Jepangnya itu sudah turun teman-teman. Alhamdulillah. Jadi setelah sekian lamanya, berapa ya? Setelah 3 bulan, hampir 3 bulan. Pokoknya saya Mensetsu inget Januari. Inget Mensetsu itu Januari, dan sekarang sudah Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan lah hitungannya, 3 bulan aja. 3 bulan lamanya saya menunggu kontrak. Menurut kalian kontrak kerja dari Jepang itu 3 bulan itu terlalu lama nggak sih? Kalau menurut aku sih lama. Soalnya ada beberapa teman aku pun yang mereka itu nggak sampai 3 bulan lamanya gitu loh. Mereka itu 2 minggu bahkan 1 bulan itu udah pembuatan paspor. Nah, alhamdulillah ya, tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun 3 bulan lamanya, walaupun bikin gabut gitu nunggu surat kontrak itu, tapi yang penting turun, dan sekarang alhamdulillah udah turun. Artinya kalau misalkan surat kontraknya udah turun, berarti perusahaannya sudah, artinya sudah benar-benar diterima dan sudah benar-benar dinyatakan diterima. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada kendala apapun ketika pembuatan paspor, ketika pembuatan visa EKTLN, dan ketika nunggu COE. Semoga semuanya lancar, aman, dan tidak ada kendala yang memperhambat buat kerja ke Jepang. Termasuk apa ya istilahnya, hal-hal yang berhubungan dengan alam lah ya. Kalau misalkan akhir-akhir ini kan kita sering denger banget tentang bakal adanya apa itu, Megalodon, apa sih, Megatrans apa itu namanya, iya Megatrans Nankai gitulah pokoknya ya. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keamanan, dan mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Jepang sana diberikan aman, diberikan kesehatan, dan semoga mereka dijauhkan dari mara bahaya. Semoga Allah jaga mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin. Soalnya sedih teman-teman, gak sedih gimana, aku punya temen dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu bareng, dan sekarang dia itu udah kerja di Jepang sebagai pengelolaan makanan, dan dia itu tempatnya itu di Osaka. Dan aku dengar-dengar di Osaka itu adalah salah satu tempat yang bakal terkena bencana itulah. Terus gini, sehubungan dengan bencana itu tuh sebenarnya gini ya. Itu kan bukannya kita sok tahu ataupun bukannya kita seakan-akan kita yang ngatur gitu. Enggak, tapi dikarenakan ini adalah apa itu istilahnya, Tenkyoho tuh apa? Duh, bahasa Indonesianya malah lupa. Ramalan cuaca.
Dikarenakan ramalan cuaca Jepang itu ya identik dengan apa bener gitu, identik dengan apa itu pasti bener. Dikarenakan apa ya? Karena Jepang memang terkenal dengan ini ya, kayak badai dan yang lain sebagainya. Hingga akhirnya kan mereka juga punya alat pendeteksi yang apa? Yang akurat gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan ini pun akan terjadi ataupun akan setidaknya sudah terdeteksi, tapi mudah-mudahan kita percayakan aja, kita ikhlaskan aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita yang sedang berusaha membuat jadi apa namanya? Superhero-nya keluarga kita masing-masing lah kayak gitu. Aduh, gimana ya? Nggak habis pikir gitu kalau misalkan sejauh ini kita proses buat kerja ke Jepang, udah belajar bahasa Jepang susah, udah belajar itu, belajar ini, mati-matian. Kalau misalkan terhalang dengan hal-hal kayak gitu, ya gimana lagi ya? Siapa sih yang nggak mau gitu kayak lanjut buat proses kerja ke Jepang? Tapi kalau misalkan ada hal tersebut, tidak menutup kemungkinan pasti semuanya itu akan berabe dan akan nggak tahu bakal kayak gimana lah intinya. Oke teman-teman, di sini aku mau sharing tentang persyaratan buat pembuatan paspor ya. Dikarenakan aku sudah mempersiapkan ini semua nih. Jadi untuk pembuatan paspor ini ada banyak guys. Ada banyak banget seriusan. Salah satunya itu adalah kalau aku nih, gak usah dilihat ya, aku bacain aja. Ada akte keluarga ataupun akte ya tanda lahir ya. Akte asli itu yang berwarna sama fotokopiannya. Kartu keluarga asli, ada surat izin keluarga. Nah ini kebetulan surat izin keluarganya aku itu langsung dari LPK kayak gitu. Nah ini nih JFT 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 juga penting. SSW, nah dikarenakan aku SSW-nya SSW Kaigo, jadi ada dua nih, SSW Kaigo Indo sama Kaigo Jepang kayak gitu. Dan ini fotokopian keluar, fotokopi kakak, fotokopi KTP sendiri dan KTP asli ya, fotokopi orang tua, KTP orang tua, ibu bapak, surat rekomendasi. Nah ini surat rekomendasi dari LPK gitu. Dan teneng yang terakhir adalah perusahaan guys. Nah ini adalah nama perusahaan Challenge Furatu Form, nama perusahaannya, dan ini sudah dicap oleh orang Jepangnya guys. Alhamdulillah ya, cuman segitu aja paling teman-teman untuk video kali ini. Dan di video berikutnya aku akan sharing lagi ke teman-teman nanti. Insya Allah kalau misalkan nanti pas bikin paspor ataupun pas ujian JLPT, kalau misalkan ada orang yang bareng proses buat kerja ke Jepang, nanti aku mau bikin podcast sama mereka dan aku tanya-tanya mereka kayak gitu guys. Oke, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ja. Mata aneh.